Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Febrianti Muharani dengan nomor BP 200100111. Saya akan menjelaskan mengenai aset tetap. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai pengertian aset tetap. Aset tetap diatur dalam PSAK 16. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Dan aset tetap adalah aset berwujud yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Selanjutnya, pengakuan. Sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Ini merupakan prinsip pengakuan umum untuk aset tetap. Prinsip ini diterapkan pada saat pengakuan awal aset. Pada saat ada bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut menimbulkan manfaat ekonomis di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset. Selanjutnya, pengukuran awal. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi yang pertama, harga perolehannya, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Selanjutnya, pengukuran setelah pengukuran awal. Untuk aset tetap, setelah pengakuan awal, entitas harus memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Model yang dipilih oleh entitas harus diterapkan terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Kebijakan tersebut tidak perlu diterapkan untuk semua aset tetap yang dimiliki perusahaan. Beberapa contoh kelompok aset adalah yang pertama tanah, yang kedua tanah dan bangunan, yang ketiga mesin, yang keempat kapal, yang kelima pesawat udara, yang keenam kendaraan bermotor, yang ketujuh perabotan, dan yang kedelapan peralatan kantor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penurunan nilai. Entitas harus melakukan review setiap akhir periode untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai atas aset tetapnya. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas mengacu ke PSAK 48 revisi 2013. Penurunan nilai aset. Menurut PSAK 48, suatu aset disebut mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya lebih besar dibandingkan nilai terpulihkan. Nah, bagaimana caranya menentukan nilai terpulihkan? Nilai terpulihkan adalah nilai tertinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dan transaksi antara
pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan. Dikurangi biaya pelepasan aset. Sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima. Nah, sesuai ketentuan PSAK 48, entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Jika terdapat indikasi, maka entitas harus mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Namun, jika tidak terdapatnya indikasi, maka entitas tidak perlu mengestimasi jumlah terpulihkan. Nah, dalam mempertimbangkan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset tetap, maka entitas harus mempertimbangkan dari sumber eksternal dan sumber internal. Nah, informasi dari sumber-sumber eksternal adalah yang pertama, selama periode tersebut nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. Yang kedua, perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar ekonomis atau lingkup hukum tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan yang berdampak merugikan terhadap entitas. Telah terjadi selama periode tersebut atau akan terjadi dalam waktu terdekat. Yang ketiga, suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut, dan kenaikan tersebut mungkin akan mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset dan menurunkan nilai terpulihkan aset secara material. Yang keempat, jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Sedangkan informasi dari sumber-sumber internal dapat berupa yang pertama, terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. Yang kedua, telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara suatu aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Yang ketiga, terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang diharapkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, umur manfaat dan atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.